Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulia Nurlaili, NIM C03219021. Di sini saya anggota dari kelompok 5 yang mana akan mempresentasikan yang materinya yaitu perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan dalam Islam. Kali ini yang saya bahas yaitu yang pertama, kategori orang sebagai anggota angkatan perang bersenjata atau kombatan. Yang kedua, perlindungan yang diberikan dalam perang pada hukum humaniter internasional. Dan yang ketiga, perlindungan yang diberikan dalam perang pada hukum humaniter Islam. Materi yang pertama yaitu kategori orang sebagai anggota angkatan perang bersenjata atau kombatan. Menurut hukum humaniter, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Pengertian konflik bersenjata internasional sendiri yaitu terjadi apabila melibatkan dua negara atau lebih. Sedangkan konflik bersenjata non-internasional yaitu suatu konflik terjadi dalam suatu wilayah negara antara pemerintah dengan warga negara yang memberontak. Pada dasarnya, orang yang terutama terlibat dalam suatu konflik bersenjata adalah kombatan. Di samping itu, terdapat orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan bagi keselamatannya. Orang-orang yang dijamin perlindungan dalam konflik bersenjata adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik tersebut, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata karena luka, sakit, dan sebab lainnya. Perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan terhadap orang-orang yang turut serta dalam konflik bersenjata yang mana menjadi korban karena terluka, sakit, atau tertawan sebagai tawanan perang, seperti yang diatur dalam pasal 13 Konvensi Jenewa 1, 2, dan 3 tahun 1949 dan pada pasal 4 Konvensi Jenewa 3. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperang untuk melindungi orang-orang tersebut. Seorang yang berstatus sebagai kombatan mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang apabila sudah tidak mampu lagi bertempur dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan musuh maka berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 4A Konvensi 3 seperti wartawan perang. Perlindungan ini merupakan perlindungan dalam konflik bersenjata internasional. Sedangkan dalam konflik non-internasional, bila pemerintahan belum memberlakukan hukum humaniter, maka bagi para petempur, baik petempur pemerintah atau petempur pemberontak yang jatuh ke tangan musuhnya harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hukum nasional. Materi selanjutnya yaitu perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan dalam hukum humaniter internasional. Pada saat berperang atau adanya konflik bersenjata, tentunya tak terlepas dari adanya pertumpahan darah, baik itu antara dari kedua pihak maupun warga negara sipilnya. Namun, dalam hal ini terdapat peraturan-peraturan atau konvensi yang mana mengatur tentang perlindungan terhadap kombatan, prajurit, maupun non-kombatan, atau pengungsi atau warga sipil, atau tentara yang sedang terluka, sakit, dan lemah. Hukum atau konvensi yang mengatur tentang perlindungan terhadap kombatan atau non-kombatan yakni Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan tahun 1977 dalam hukum humaniter internasional. Konflik bersenjata atau perang merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara kedua pihak yang bertikai atau yang sedang terjadi perselisihan. Dalam sejarah perang atau konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak bisa dilakukan secara adil, tetapi menimbulkan kekejaman. Namun dengan terciptanya hukum humaniter internasional khusus ini untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non-kombatan dalam konflik bersenjata atau perang. Pada dasarnya, orang yang paling utama terlibat dalam konflik bersenjata atau perang ialah kombatan. Di samping itu, ada pula orang yang tidak terlibat dalam perang atau disebut juga non-kombatan, sehingga mereka membutuhkan perlindungan untuk keselamatannya.
Orang-orang yang dijamin perlindungannya dalam konflik bersenjata atau perang adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik tersebut, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata karena terluka, sakit, dan sebab lainnya. Perlindungan hukum terhadap kombatan yang telah menjadi tawanan perang dapat berupa perlindungan umum dan perlindungan khusus. Yang termasuk dalam perlindungan umum meliputi yang pertama, tawanan perang hanya dapat dipindahkan oleh negara penahan ke suatu negara yang menjadi peserta konvensi, dan setelah negara penahan mendapatkan kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut, maka tanggung jawab tentang pelaksanaan konvensi terletak pada negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada di bawah pengawasannya. Bentuk perlindungan umum yang kedua yaitu tawanan perang harus diperlakukan dengan berprikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan objek pengundungan jasmani, percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Bentuk perlindungan yang ketiga yaitu tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapatkan perlakuan yang baik dan berbeda dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada pria. Bentuk perlindungan yang terakhir yaitu tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini, negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka. Selanjutnya yaitu bentuk perlindungan khusus yang harus diberikan kepada tawanan perang, seperti selagi menunggu pengungsian dari medan pertempuran, harus dijaga agar tawanan perang tidak menghadapi bahaya yang tidak perlu. Yang kedua, tawanan perang hanya dapat diasingkan dalam bangunan-bangunan yang terletak di daratan dan yang memberikan segala jaminan kebersihan dan kesehatan serta perlindungan dari bahaya, kecuali dalam hal-hal khusus yang dibenarkan oleh kepentingan tawanan itu sendiri. Tawanan tidak boleh diasingkan dalam penjara. Bentuk perlindungan khusus yang ketiga yaitu kesehatan dan pengamatan kesehatan pribadi tawanan perang harus terjamin. Yang keempat, tawanan perang harus diberi tempat tinggal yang layak dan baik. Dan yang kelima, negara penahan memperkerjakan tawanan perang secara manusia dengan memperlihatkan umur dan jenis kelaminnya. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan dalam hukum humaniter Islam. Hukum Islam sangat jelas menegaskan bahwa segala pertempuran di medan perang harus diarahkan hanya kepada kombatan musuh. Warga sipil dan non-kombatan tidak boleh dilukai dengan sengaja sepanjang masa permusuhan. Sejak abad ke-14 yang lalu, Islam sudah mengenal prinsip pembedaan antara kombatan dengan warga sipil sejati dan antara objek militer dengan objek sipil. Pengaturan perlindungan tawanan perang baik itu kombatan maupun non-kombatan diatur pula dalam hukum Islam. Islam mengajarkan supaya bersikap baik terhadap tawanan perang, tidak boleh dianiaya. Di zaman Rasulullah itu sendiri, kepada para tawanan perang diberikan 3 pilihan, yaitu yang pertama, mengajarkan putra-putra kaum muslimin membaca dan menulis, kemudian mereka bebas. Yang kedua, memeluk agama Islam dan kemudian bebas serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin yang lama.
Dan yang ketiga, menebus diri dengan sejumlah uang dan kemudian bebas. Selain perbuatan Rasulullah di atas, kepada para panglima dan para perwira angkatan perang Islam diperintahkan supaya terhadap para tawanan perang boleh dilakukan salah satu di antara beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, membebaskan para tawanan perang tanpa ada tebusan apapun, dan yang kedua, membebaskan mereka dengan tebusan berupa uang ataupun menukar dengan tawanan perang orang Islam yang ada pada mereka. Adapun ayat yang menjelaskan tentang sikap agama terhadap tawanan yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Muhammad ayat 4. Ada pula juga hadis yang menerangkan tentang sikap agama terhadap tawanan perang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam bukunya yang berjudul Al-Amwal, bahwa Rasulullah memerintahkan petugas penyiaran pada hari penaklukan Mekah agar disampaikan kepada masyarakat bahwa jangan sakiti korban luka, jangan dikejar yang lari, dan jangan dibunuh tawanan, dan siapa yang menutup pintunya berarti ia aman. Dari penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan atau pasal tentang perlindungan terhadap kombatan ataupun non-kombatan diatur dalam pasal 13, Konvensi 1, 2, dan 3, dan pasal 41 Konvensi. Menurut konvensi ini, dalam arti sempit yang dilindungi ialah terbatas pada orang-orang yang turut serta dalam perang atau sengketa bersenjata yang telah menjadi korban karena sakit dan tertawan. Dalam Konvensi Jenewa 3 menentukan bahwa negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanannya. Tawanan yang dimaksud yaitu tawanan negara musuh, yaitu orang perorangan yang merupakan kombatan dari negara musuh. Dalam hal ini, kombatan negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan haknya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.